Rimbi dalam program studi pendidikan bahasa Inggris semester 4. Dalam video ini saya akan menjabarkan tutorial untuk mata kuliah statistik, yang mana kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel data dan grafik. Nah, grafik kali ini ada 3, yaitu grafik histogram, polygon, dan ogive. Happy watching! Oke, jadi pertama adalah penyajian data tabel distribusi frekuensi. Jadi sebelumnya aku udah nyiapin data-data mentahnya di sini yang nanti akan kita olah di tabel ini. Jadi pertama kita siapin dulu datanya, lalu tabel seperti ini ada nilai, frekuensi, dan lain-lain. Nah, pertama kita harus cari R dulu atau range atau jangkauan data. Nah, untuk menentukan jangkauan datanya itu kita cari selisih high score dan low score-nya. Untuk menentukannya, kita bisa cari dari tabel ini. Nah, di sini high score-nya itu 57. Untuk membedakannya, kita kasih warna. Ini aku mau kasih warna hijau. Dan low score-nya di sini adalah 31. Untuk membedakannya, aku mau kasih warna merah. Oke, kita udah dapat high score dan low score-nya. Nah, tadi untuk mencari selisihnya adalah high score dikurangi low score. Oke, langsung aja. High score kurang low score. Hasilnya adalah 26. Oke, selanjutnya kita akan cari K. K sini adalah banyak kelas. Gunanya ini untuk menentukan data-data yang akan diisikan di tabel ini nantinya. Nah, rumusnya ini kita pakai rumus. Nah, nama rumusnya adalah rumus Schur-Guess. Oke ya, ini rumusnya. Langsung aja kita masukin 1 plus 3,3 kali buka kurung log, buka kurung lagi, n. Nah, n di sini itu adalah banyaknya data atau jumlah data. Jumlah data di tabel ini adalah 40. Jadi kita langsung aja isi 40, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 6,2 sekian sekian sekian. Nah, hasilnya ini kita nggak mungkin pakai 6, sekian sekian seperti ini. Nah, untuk cari amannya kita harus membulatkannya. Nah, di sini aku mau bulatin ini jadi 7. Sebenarnya bisa 6 atau 7, tapi untuk cari amannya kita pakai 7 aja ya. Oke, udah dapat nilai dari K-nya. Selanjutnya kita akan cari C. C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas atau interval. Cara menghitung C ini dengan cara R dibagi K. Langsung bagi K. Langsung aja ya. 26 dibagi 7. Hasilnya 3,7 sekian sekian. Nah, langsung aja kita bulatin. Sini aku bulatin jadi 4. Nah, jadi dari sini sampai sini panjang kelasnya adalah 4. Oke, selanjutnya akan kita isi adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini didapat dari banyaknya data 31 sampai 34. Nah, di sini kita carinya dari tabel ini. Kita cari dari 31 sampai 34 berapa banyak sih? Nah, di sini 31 sampai 34 cuma ada 1, yaitu 31. Kita isi 1. Lalu dari data 35 sampai 38 ada berapa banyak? Di sini kita nemu ada 35. Nah, ini kita kasih warna untuk membedakannya. Di sini aku mau kasih warna kuning. Lalu kita cari lagi ada 37. Kita kasih warna yang sama. Lalu nilai dari 35 sampai 38 ada 2. Kita isi 2. Lalu data 39 sampai 42. Kita cari lagi dan seterusnya ya. Nah, oke.
Nah, oke. Setelah frekuensi kita dapat semuanya, selanjutnya kita cari adalah frekuensi kumulatif. Nih, frekuensi kumulatif. Nah, kita cari frekuensi kumulatif ini caranya yaitu dengan menambahkan ini dengan frekuensi. Jadi dimulai dengan 1. 1, lalu ini 1, kita tambah 2, jadi 2. Oke, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ini dengan cara ini ditambah dengan frekuensi. Jadi, kita mulai dengan 1, lalu selanjutnya 1 ditambah 2, jadinya 3. Nah, dari hasil ini bisa kita tarik ke bawah. Udah dapat hasilnya. Jadi, ini 3 ditambah 7, hasilnya 10. 10 tambah 11 jadinya 21 dan seterusnya. Oke, jadi frekuensi kumulatif atasnya udah ketemu semuanya. Selanjutnya kita cari frekuensi kumulatif bawah. Nah, kita carinya mulai dari bawah ya. Kita masukin 3, lalu selanjutnya ini dari ini ditambah frekuensi ini ya. Jadi lanjutnya 3 ditambah 7 hasilnya 10. Lalu lanjut lagi 10 ditambah 9 hasilnya 19. Agar lebih cepatnya lagi, kita tarik aja ke atas. Dapat deh nilainya. Oke, setelah frekuensi kumulatif bawahnya udah kita dapat semua, selanjutnya kita cari FR. Nah, caranya adalah dengan membagi frekuensi ini dengan jumlah data yaitu 40. Langsung aja kita isi. Frekuensi 1 bagi jumlah data 40, hasilnya udah dapat. Nah, agar lebih cepat pasti kita bakal narik lagi kan kayak yang sebelumnya. Tapi kalau kita langsung tarik itu nggak akan bisa karena nggak akan keluar. Nah, agar keluar kita harus kunci dulu itu dengan F4. Nah, kalau udah kunci itu akan ada simbol dolarnya ya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini baru bisa kita tarik. Oke, dapat hasilnya. Jadi tadi data mentah tadi yang di sini udah kita olah ke tabel. Jadinya seperti ini. Ini adalah hasil penyajian tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan penyajian data dalam bentuk grafik. Jadi nanti ada grafik histogram, polygon, dan juga ogive. Oke, kita langsung aja. Pertama itu grafik histogram. Oke, nanti tabel histogram ini nantinya bentuknya berupa diagram batang. Dan untuk perolehan datanya dari atas bawah, dari batas bawah dan juga batas atas sebuah kelas. Nah, nanti itu ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu X diisi dengan tepi bawah dikurangin 5,
Dan sumbu Y adalah tepi atas yang ditambah 0,5. Nah, untuk data dari X ini kita ambil dari data tabel di atas ya. Oke, langsung aja kita isi. Sama dengan 31 dikurang 0,5. Hasilnya 30,5. Terus selanjutnya sama seperti tadi, 35 dikurang 0,5, hasilnya 34,5. Dan seterusnya kayak tadi ya, sampai bawah. Oke, setelah data dari sumbu X udah keisi semuanya, selanjutnya kita cari data untuk sumbu Y. Nah, sumbu Y ini datanya bisa kita ambil dari frekuensi. Jadi dari frekuensi ini kita bisa copy, terus kita paste di sini. Oke, di sini kita lihat ada ruang kosong. Nah, di sini kita harus mulai isi dengan 0. Kenapa kita isi dengan 0? Agar grafik kita nanti tidak menggantung. Soalnya kalau kita mulai dari 1, grafik nanti akan menggantung dan itu nggak bagus ya. Jadi kita harus mulai dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita semuanya, tinggal kita blok, insert, terus kita pilih kolomnya. Nah, ini bisa 2D, bisa 3D. Nah, aku mau pakai ini aja. Aku pakai mana ya? Ini deh. Nah, ini kita geser. Oke, udah dapat. Selanjutnya, yang karena kita butuhin cuman birunya aja, jadi yang oranye ini kita hapus aja. Oke, udah dapat. Oke, di sini ada, kita lihat ada sumbu aksinya. Kita klik kanan. Wait, salah. Oke, ini kita klik kanan, select data, add. Ini ada seriesnya sama series value. Kita isi. Untuk edit seriesnya, kita ambil data dari sumbu X. Oke, udah. Terus series value-nya dari sumbu Y. Kita masukin datanya. Oke. Nah, ini ada batas kelas, kita remove aja. Ini udah horizontal, edit. Nah, untuk access label range-nya, kita pakai sumbu X. Oke. Terus oke. Udah jadi. Nah, kita lihat kan ini grafiknya masih renggang. Nah, ini perlu kita rapetin lagi dengan cara klik kanan, format data point, gap width-nya kita bikin jadi 0%. Nah, udah. Oke, jadi grafik ini udah nggak renggang lagi ya. Oke, dari ini kita klik kanan. Wait, kita klik kanan. Kita add data labels. Muncul nomornya. Oke, dan tadi udah muncul dari setiap batang udah muncul nomornya. Tinggal ini terakhir kita ganti namanya jadi grafik histogram. Oke, udah jadi. Nah, ini bisa kita ganti mau di gimana. Nah, aku mau pakai ini aja. Oke,
grafik histogram udah jadi. Oke, selanjutnya adalah untuk grafik polygon. Polygon ini bentuknya berupa garis, dan ini juga terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Perbedaan nanti untuk sumbu X yang ini menggunakan titik tengah pada tiap intervalnya. Kalau sumbu Y-nya itu tetap menggunakan frekuensi sama seperti histogram tadi. Yang pertama, sama seperti yang tadi, tetap batas bawah dikurangnya dengan 0,5. Jadi, kita isi datanya 31 dikurangi 0,5. Hasilnya 30,5. Seperti ini. Dapat hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya, kita sudah mulai menggunakan titik tengah, beda dari yang sebelumnya. Sekarang kita mencari titik tengah dulu dengan cara sama seperti kita mulai aja. Sama dengan di sini titik atasnya, tepi atasnya 31 dibagi dengan tepi bawahnya 34. Jadi ditambah ya. Kita masukin dulu angkanya. Sama dengan kita tambah tepi atasnya. Tapi sebelumnya kita buka kurung, tutup kurung, bagi 2. Oke, dapat hasilnya 32,5. Nah, untuk seterusnya ini kita bisa langsung tarik bawah, udah dapat hasilnya. Nah, untuk sumbu X ini sama seperti grafik histogram menggunakan frekuensi. Jadi kita bisa ambil copy paste dari sini, sumbu Y histogram, terus kita paste ke sini. Oke, nah kalau udah gini tinggal kita blok sama kayak tadi, terus insert, kita cari deh mana yang mau kita pakai. Nah, aku mau pakai yang ini aja. Oke, ini kita geser dulu. Kita geser dulu ke sini biar gak menghalangi. Nah, oke, karena yang kita butuhkan cuma titik tengahnya aja, jadi yang oranye kita hapus aja. Nah, ini caranya sama grafik sebelumnya. Ini, angka ini, kita klik kanan, select data, add, ini, nah, ini series name-nya kita ambil dari data X. Oke, series value-nya dari Y. Terus oke. Nah, ini batas kelasnya kita remove aja. Horizontal, terus kita edit. Kita ambil datanya dari X ini, kita blok, masukin. Oke. Terus oke, udah jadi. Nah, ini kita bisa pilih mau kayak apa. Nah, aku mau pilih ini aja. Nah, terus namanya tinggal kita ganti. Jadi grafik polygon. Oke, udah jadi.
Selanjutnya adalah grafik OGIF. Oke, grafik OGIF ini hampir sama dengan grafik poligon berupa garis. Grafik OGIF ini sumbu X-nya menggunakan batas atas, sedangkan sumbu Y-nya nanti menggunakan frekuensi kumulatif. Oke, langsung saja. Kita mulai sama dengan kita isi datanya 31 kurang 0,5, dapat hasilnya. Lalu yang kedua sama dengan 34 ditambah 0,5, enter. Upsi, salah. Kita coba lagi. Sama dengan, kita kasih 34 tambah 0,5, enter. Nah, kalau udah gini, kita bisa langsung tarik aja. Oke, udah dapat hasilnya. Nah, untuk sumbu Y, grafik OGIF ini kita akan gunakan yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini seperti FKA, yaitu ini ya. FKA ini 3, 1 sampai 40 ini. Tapi kalau kalian mau copy ini, terus kalian pindah ke bawah, itu nggak bisa. Jadi aku saranin kalian buat catat dulu frekuensi di atas, nanti baru deh bisa disambung ke sini. Oke, setelah sumbunya kita isi dengan frekuensi kumulatif tadi, ini masih ada kosong. Tadi kita bilang tadi isinya harus 0. Soalnya kalau 0 dari 1, ada grafik yang menggantung. Nah, oke, langsung aja kita blok. Terus kita pilih. Aku pilih ini aja. Terus besar dikit deh. Nah, oke. Karena yang kita butuhkan cuma biru saja, jadi yang oranye ini kita buang. Nah, caranya hampir sama. Ini kita klik kanan, select data, add series name-nya dari sumbu X, series value-nya dari sumbu Y. Oke. Terus series 1 ini kita remove aja. Terus horizontal kita edit. Gunakan data sumbu X lagi. Lalu oke. Oke. Nah, kalau udah jadi. Nah, ini tinggal namanya kita edit. Jadi grafik OGIF. Nah, ini bisa kita rubah mau gimana dengan ini deh. Kita bisa mengubah mau yang mana, mau yang ini tadi. Nah, aku mau ini aja. Nah, itu tadi tutorial penyajian data tabel dan distribusi frekuensi dan juga grafik dari histogram, poligon, dan OGIF. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.